Saya juga ojol, emang sih pas-pasan, apalagi buat bayar tunggakan sekolah anak. Pengalaman saya pribadi jadi ojek online, sedikit cerita ya buat teman-teman sharing-sharing. Saya juga ngojek waktu itu Maret 2019. Ya itu saya nggak ada kerjaan, lagi nggak ada bisnis, uang tabungan habis. Ketika kita jadi kepala rumah tangga, nggak punya duit apa? Cuman punya motor kan, ngelamar kerja nggak mungkin kan instan langsung dapet. Cuman punya motor, ya sama temen waktu itu salah satu temen dekat saya suruh udah ngojek aja nyoba nge-grab. Akhirnya saya daftar, itu pun daftar 300.000, 350.000 buat beli jaket sama pendaftaran dulu. Daftar tuh ya, dapat jaket. Terus saya ngojek, saya kira sehari bisa 100-200 ribu. Ya minimal buat makan lah ya, karena teman saya itu yang rekomendasiin saya sehari itu bisa 500.000 dia. Saya coba dong nyalain aplikasi, udah itu ternyata sehari itu paling 1 orderan, 2 orderan. Itu di bulan pertama itu paling sehari 1, 2, 3 orderan. Bulan kedua, ketiga tuh mulai sehari itu ada 4, 5. Jadi selama 2019 ya, saya ngojek online paling rata-rata penghasilan itu 50.000, paling tinggi itu 100.000, itu pun kalau sampai malam. Sampai nggak bisa bayar kontrakan itu ya di bulan Agustus. Nah ketika nggak bisa bayar kontrakan, muter otak lagi kan. Wah, biasa kalau laki-laki kalau terdesak itu kan nyari solusi teman-teman. Ketika kita diuji masalah perekonomian harus nyari solusi kan. Nah nyarilah solusi, cari-cari di online gitu. Alhamdulillah ketemu peluang bisnis ya, peluang bisnis reseller. Udah itu saya pelajari dulu produknya, marketing plan-nya yang paling penting, legalitasnya udah bagus, produknya banyak, marketing plan-nya. Di marketing plan itu tertulis bisa punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, lalu bisa kebeli aset mulai dari motor, mobil, dan rumah. Saya kan nggak punya rumah, nggak punya mobil, otomatis kan tujuan utama ketika udah berkeluarga apa? Beli rumah, beli mobil kan untuk transportasi. Nah di bisnis ini ada peluang kita bisa kebeli mobil, bisa kebangun rumah, bisa umroh haji. Makanya setelah saya pelajari, saya lihat modalnya berapa. Modalnya di bawah 2 juta. Nggak ada modal, tapi mau nggak mau harus maksain, karena kalau kita punya masalah keuangan, solusinya cuma nyari sumber keuangan ya, antara kerja ataupun berbisnis. Nah saya milih berbisnis, kenapa? Karena ada potensi kita berubah ya, berubah secara signifikan kalau kita berbisnis tuh. Kalau sukses emang ya udah saya maksain aja, dan saya harus bisa sukses, karena pengalaman saya jadi karyawan udah 5-6 tahun nggak berubah kan. Kali aja ketika bisnis totalitas berubah, akhirnya saya maksain jual mas kawin, daftar, saya kerjain sungguh-sungguh. Orang lainnya kadang berbisnis nggak sungguh-sungguh kan ya, sisa-sisa waktu. Kalau saya nggak full time sambil ngojek, langsung presentasi, prospek, kenalin produknya, bangun tim tuh setiap hari tuh. Alhamdulillah 3 bulan pertama tuh kerja keras totalitas, fokusnya di online dulu, di YouTube. Karena saya offline kan nggak jago-jago amat, saya mainnya di YouTube, di Google Ads. Alhamdulillah 3 bulan pertama mulai lunas hutang, kebayar kontrakan, kebeli motor. 3 bulan berikutnya lagi baru kebeli mobil. Ya setiap hari presentasi.